Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Komarudin dari Madiun, Jawa Timur. Komarudin, nggih, dari Madiun, Jawa Timur. Kalau petani ini masih calon ini, Mas. Nggih, dulunya pedagang kecil tapi. Nggih. Pun niku mawon. Sudah itu aja. Nggih. Selanjutnya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan, Pak. Dari Ciracas, Jakarta, Pak. Ya. Saya bukan petani tadi ya, Pak ya. Saya mantan dosen, Pak. Di usia 70 tahun saya diharuskan pensiun, Pak, karena memang kalau tenaga itu saya pikir apa, malah bingung, Pak, karena selama itu saya dosen luar biasa, artinya dari PTS itu keliling, Pak, ngajar itu, Pak. Dan sampai teman-teman tuh mengatakan Gunawan ini ulama ya, Pak ya, katanya gitu. Ulama itu singkatan, Pak, usia lanjut kok masih aktif gitu loh, Pak. Dan kalau kami mengajar di perguruan tinggi swasta, setiap kali tampil itu langsung dibayar, Pak, begitu. Ya, jadi istilahnya itu kami itu ustadz, gitu loh, Pak. Ustadz itu, ya, jadi untuk sekali tampil harus ada duitnya, gitu loh, Pak. Ya, jadi gitu, Pak. Jadi kalau kami nggak datang ya nggak tampil, Pak ya, nggak dapat duit itu, Pak. Jadi itu sindiran buat mereka, dan ulama itu sindiran mereka yang masih muda. Kok dia lagi gitu loh, Pak. Saking lamanya di perguruan tinggi, alhamdulillah, Pak, teman-teman saya itu melanjut ke S3 gitu, Pak ya. Nah, saya pikir syarat melanjutkan S3 itu kan harus TPA, Pak. Tes potensi akademik, bukan taman pendidikan Al-Quran, Pak ya, gitu. Tes potensi akademik gitu, Pak ya. Syaratnya itu harus nilainya 500, Pak. Itu yang mengadakan itu tes itu adalah Bappenas, Pak. Dan untungnya saya memperdalam itu, Pak, gitu, karena spesialisasi saya matematika, Pak. Iya, jadi gitu. Nah, tes itu juga diperuntukkan untuk polisi yang naik pangkat dari AKBP menjadi kombes, Pak. Jadi rupanya yang berat itu adalah dari AKBP kembang 2 menjadi kembang 3, Pak. Kalau kembang 3 itu sudah kombes namanya, Pak. Jadi kombes itu dia sudah dapat posisi, Pak. Jadi bisa jadi Kapolres, bisa jadi Kasubdit dan segala macam gitu. Ya. Jadi saya mendalami itu, saya memanfaatkan ilmu saya itu untuk mendidik itu, Pak. Jadi kalau AKBP ke kombes sekali tampil lumayan juga, Pak. Dibayar 2 juta, Pak, sekali tampil itu, Pak. Iya. Nah, saya juga mendidik mereka yang calon mau jadi polisi, Pak. Gitu. Kami mengadakan bimbel polisi, gitu, Pak. Nah, supaya masuk. Karena dulu itu tarifnya luar biasa, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Dulu itu untuk menjadi bintara saja itu, Pak, pasarannya itu 250 sampai 300 juta loh, Pak. Iya. Dari pasarannya. Ya. Sepertinya mohon maaf, Pak, sejak kejadian adanya kasus polisi Pak Sambo itu ya, Pak ya, itu agak takut sebentar, tapi sebenarnya mulai lagi ini, Pak, gitu. Cuman nggak enaknya kami yang ngajar tuh hanya jatahnya 500 kali tampil, Pak, gitu loh, tapi lumayan lah daripada nggak ada ya, Pak ya. Makanya sejak tidak ada itu, ya saya tertarik dengan apa yang program Pak Bayu ini, Pak. Nah, saya pikir udahlah, tadinya main dengan calon polisi, sekarang mau coba-coba main dengan ayam aja, Pak, gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman bahwa apapun profesi kita untuk menjadi petani ini kan luar biasa, Pak. Ya. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan. Amin. Dan malah saya dengar justru sekarang ini programnya masuk ke orang-orang Departemen Pertanian, Pak ya. Iya, jadi Kementan diwajibkan, Pak, harus tahu. Dan ternyata
pintaran kita daripada orang-orang yang sudah lama di pertanian itu, Pak. Nah, di balik itu menterinya saja masuk penjara ya, Pak ya. Luar biasa. Saya kira hanya itu, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf Pak, saya nggak bisa memberikan amplop. Sudah tampil nggak diamplopi, malah bayar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini kondisi suara parah. Mungkin pengaruh perjalanan jauh dan situasi iklim mungkin ya. Di Banyuwangi, saya dari Banyuwangi, Rianto nama saya. Mungkin di sana panas, di sini dingin, jadi kaget. Itu nama saya dari Banyuwangi ya, Rianto. Motivasi saya datang ke sini sesuai dengan misi dari Pak Bayu. Katanya apa tuh, makananku, kesehatanku. Kemudian di sini rata-rata khususnya di wilayah kami di Banyuwangi kan dari horti, khususnya jeruk sama buah naga. Dan di sana kebanyakan Masya Allah kalau mupuk itu enggak karo-karoan. Dan tanpa pupuk mereka juga enggak mau, karena tanpa pupuk enggak bakal jadi uang. Sementara kalau mungkin apa itu namanya bergerak di bidang ini yang organik hanya sebagai pendukung. Jadi dia bisa berhasil dengan tetap lari ke kimia. Cuman itu yang jadikan. Kemudian yang saya harapkan khususnya saya pribadi, mungkin juga saudara semua, di sini diadakan pelatihan, mudah-mudahan semuanya dibuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena intinya kalau bisa jadikan Pak Bayu khususnya udah mendirikan pelatihan, berarti kan memberikan wawasan yang seluasnya kepada kita dan bisa diterapkan untuk kita di daerah kita masing-masing. Bukan unsur bisnis lah, Masya Allah, maaf lah. Ya, mungkin dari itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Udir. Asal saya dari Dusun Celempung, Desa Kersaratu, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Mungkin bapak-bapak sudah pada kenal ya, namanya Pangandaran karena mungkin Pangandaran adalah salah satu wisata di Jawa Barat yang mungkin sekarang sudah ditata. Ini sekalian promosi. Siapa tahu ini nanti diunggah di YouTube-nya Pak Bayu, nanti ditonton oleh Bupati Pangandaran atau Kepala Dinas Pariwisata. Siapa tahu dia dapatkan memberikan hadiah untuk para petani. Motivasi saya adalah untuk pingin gitu ya. Memang sih latar belakang atau background saya ini tadinya bukan petani, tapi saya mencintai tani karena saya anak petani, walaupun anak petani kecil, enggak besar seperti tanahnya punya hektar-hektar gitu. Cuma untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu pun mungkin tidak begitu cukup gitu. Motivasinya adalah ingin belajar bertani yang katanya yang benar gitu. Benar dan sebenarnya. Karena kalau sekarang banyak yang benar tapi bukan yang sebenarnya. Mungkin bapak-bapak paham lah. Yang pernah LPJ itu. Oleh sebab itu, karena saya, sebagai petani orang mengatakan atau orang bilang katanya profesi yang mulia. Kan saya sebagai petani walaupun belum lama, kalau nama mulia itu kan bagus gitu ya, merasa bangga lah gitu. Tapi kalau melihat fenomena sekarang mungkin masih pantaskah disandang kepada petani itu profesi yang mulia? Jikalau petani itu sudah merusak tanah, biota tanah,
melumuri hasil tanamannya dilumuri dengan racun, pestisida, fungisida yang tidak bisa tidak bisa diurai oleh alam, lalu dikonsumsi oleh para konsumen, tanaman itu mengandung racun, bisa meracuni dirinya, mungkin bisa meracuni anak istri. Kalau dengan mertua meracuni mertua, dengan orang tua meracuni orang tuanya, masih pantaskah? Itu disandangkan petani yang mulia. Mungkin itu, jadi saya kesini adalah untuk mudah-mudahan, mungkin usia saya sudah tidak muda lagi, sudah lewat setengah abad. Masih muda. Jadi mudah-mudahan bisa menyerap ilmu yang mungkin ini adalah misi yang besar dan mulia. Kenapa saya tidak ada di dalamnya gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa menerapkan ya minimal untuk keluarga, untuk diri dan keluarga ya. Minimal dulu gitu sebelum berkembang yang lebih luas. Kan itu ya Pak, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu dululah. Supaya mungkin lebih baik dan lebih diridhoi Allah yang Maha Kuasa. Begitu mungkin. Jadi motivasi saya di sini adalah untuk belajar bertani yang benar dan sebenarnya gitu. Mungkin segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Sidarta. Budi Sidarta Bapak. Asal dari Ambar, Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Minat pada pelatihan pagi hari ini adalah karena latar belakang saya yang dari petani, bagaimana caranya memanfaatkan lahan yang sempit itu lebih berdaya guna maksimal. Jadi kita misalkan mau menghasilkan pertanian tidak harus memerlukan lahan yang sangat luas atau berhektar-hektar, tapi dengan lahan yang sempit kita mempunyai hasil yang maksimal. Selanjutnya saya pernah dengar bahwa sektor pertanian dan peternakan itu akan tumbuh terus, tidak akan pernah mati. Jadi saya mengikuti pelatihan dari Pak Bayu itu bagaimana caranya sektor pertanian dan peternakan tadi bisa dipelajari di Pak Bayu ini. Nanti bisa saya terapkan, saya bisa mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petani asli berarti ini Pak. Monggo. Dapat satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Sugeng, asal dari Manis Renggo, Tanjung Sari Manis Renggo, Jerman, jejer Sleman. Jadi barat kula nu pun Sleman. Sleman Klaten. Nah, barat kula nu pun Sleman. Kula sing timur Klaten. Jerman. Jajare Sleman. Kula kesini itu jangan kepingin, karena di daerah saya itu pupuk itu sulit. Pak Bayu mengajarkan untuk membuat pupuk organik itu, saya tertarik itu supaya dari pertanian itu lebih ngirit daripada cari pupuk yang urea itu sulit. Udah pakai kartu tani, pencari kartu tani juga sulit. Terus untuk membeli itu juga sulit. Tidak bisa setiap toko itu bisa melayani. Terus jatahnya pupuk itu tiap tahun itu berkurang. Dan maksud saya ke sini juga pertanyaan saya, walaupun saya sebagai petani tidak memenuhi syarat karena lahannya hanya sempit. Dengan ikut program Pak Bayu itu lebih menghasilkan dan lebih maksimal. Cukup sekian, matur nuwun. Tepuk tangan. Wis petani pupuk angel ya Pak ya. Ya boleh. Ya. Lah ya.
Yang penting tetap semangat Pak. Jadi biar gak tergantung. Ya, setelah dari sini bisa bikin pupuk sendiri. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenalkan nama saya Surya Imam dan saya datang bersama istri saya. Mungkin nanti nggak usah ke depan lagi. Karena kami satu, Pak. Satu udah jadi berlima ya. Alasan kenapa saya ke sini dari Jakarta Selatan, tapi aslinya kami orang Sumatera Barat. Nah, jadi kebetulan saya berapa bulan yang lalu masih karyawan dan memutuskan untuk berhenti. Dan ketika proses saya berhenti, istri saya bertanya, "Kamu mau ngapain?" "Bertani," saya bilang. "Emangnya tahu bertani?" "Enggak." Nah, kemudian kebetulan background saya bekerja sebelumnya di perkebunan kelapa sawit. Nah, beliau ini mengatakan kepada saya, di sini bisa buat pupuk organik. Dan saya tukang hitung pupuk. Saya tanya lagi sama dia, "Kamu tahu nggak konsep bahasanya energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan?" "Tahu," katanya. "Kenapa tanpa ada masuk N dan P dan K bisa muncul pupuk dengan jumlah yang diinginkan hanya dengan menambah bakteri?" Saya bilang, dia cuma bilang, "Saya nggak paham nih konsepnya Pak Bayu ini." "Kita hitung," saya bilang. "Saya nggak paham," katanya. "Ya kamu ikut aja pelatihan," katanya. Jadi maksud saya pengen tahu karena di sawit juga kami pupuk itu sangat susah mencarinya, bukan karena pemerintah kita, tapi karena memang dari luar negerinya itu susah. Indonesia itu cuma bisa bikin urea kan. Selain itu kan dari luar. Jadi Bapak jangan salahkan pemerintah. Saya bukan orang pemerintah. Ya, jadi jangan kita bersangka pemerintah susah, enggak, itu impor semua, Pak. Barang-barang yang Bapak beli itu racun itu impor semua, kami pakai itu. Udah itu nanti dilarang sama luar negeri lagi, jangan pakai itu karena kandungannya nanti begitu ya kan. Nah, jadi maksud saya begini. Saya malah tertarik dengan insektisida biologi segala macam kayak gitu, lebih tertarik dan sedikit penasaran bagaimana cara menghitung pupuk bisa dipenuhi unsur N, makronya kan NPK kan, dan mikronya hanya dengan mengolah kompos. Secara matematis, mungkin Bapak ini matematika ya. Kalau Bapak bisa hitung, Bapak bisa hitung itu. Unsurnya kan cuma lemak, protein sama biomas kan. Kita hitung semua energi itu. Tanpa masuk energi, kenapa bisa keluar? Nah ini saya ingin tanya ini. Pak, kita nggak beli pupuk, gimana caranya? Nggak beli pupuk gitu. Kalau saya berpikirnya waktu di sawit nih Pak ya, maaf ya, nggak mungkin kita nggak pupuk. Tetapi nggak mungkin kita nggak memperbaiki struktur tanah. Yang pertama kita harus tahu dulu struktur tanah kita ini apa. Kita harus lihat diagram USDA, bawa ke lab dulu. Nggak sama Pak, tanah di sini sama tanah di sana nggak sama. Pasti, saya pastikan bakteri yang bekerja juga nggak sama. Makanya saya penasaran, saya ingin tahu, tetapi bukan ini bukan nggak saya pakai. Saya akan pakai, kebetulan kami punya lahan keluarga dan lahan pribadi juga untuk pertanian, dan kemudian tertarik sama ini Pak, diceritakan istri saya. Siklus integrated. Jadi kadang-kadang kalau kami di kampung, karena kami orang kampung Pak, kalau kami ngomong, kalau nggak jelas, orang kampung pasti ketawa. Jadi kami harus betul-betul paham dulu. Dipiara ayam, pakannya begini, di pakan ayam itu kan nggak semua mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tanaman juga tuh. Nah bagaimana caranya, itu yang saya ingin belajar. Dan paling tertarik sama insektisida untuk, cuman istri saya bilang begini, katalisnya itu gimana? Itu nggak tahu, nggak diajari mungkin gitu. Nggak apa-apa, kalau memang nggak diajari nggak apa-apa. Artinya ketertarikan saya itu, dan karena berdebat sama istri saya berdua, saya berdebat biasa tidur habis itu kan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dimulai dari paling belakang Mas, biar nggak jenuh yang di belakang ngantuk nanti. Tapi ya dengan tidak adanya pupuk dari pemerintah ini banyak hikmahnya sebenarnya. Petani-petani kita ini harus berpikir keras. Biar nggak males petaninya Pak. Dulu belum ada urea, belum ada pupuk kimia.
Ya kita bisa ada ini kan karena makan dari pertanian. Nyatanya ada ya Pak ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, asal dari Cilacap. Tujuan ke sini biar bisa petani ya, soalnya masih pengangguran di rumah, belum tahu apa-apa soal petani. Jadi mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini harus generasi penerus ini Mas. Semangat Mas. Pengangguran sukses. Monggo Pak. Oh, belum sukses. Kademen ya. Cilacap. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Nama saya Yohanes. Karir saya yang terakhir yang berhubungan dengan pertanian mungkin di tambak gudang. Jadi ya pengen belajar lebih jauh lah konsep pertanian yang organik seperti apa. Dari Jakarta. Terima kasih. Ternyata orang Jakarta tertarik juga ya ke pertanian ya. Monggo selanjutnya, sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat bapak-bapak pelatih, pembina, sama bapak-bapak rekan-rekan sekalian. Semoga kita di sini dapat apa yang kita inginkan dan bisa ditularkan ke tetangga kita. Mungkin petani-petani di sekitar kita Pak ya. Tapi background saya bukan petani Pak. Mungkin saya pertanian tuh bukan nol kecil lagi, mungkin nol besar. Besar dan besar sekali karena saya memang background saya bukan petani Pak. Nah, kalau sekarang background saya pengangguran Pak. Karena nggak bekerja. Nah, enggak Pak. Ini sedikit cerita aja Pak. Dulu saya angkatan laut, keluar, pindah ke angkutan laut Pak. Ke angkutan laut. Nah, begitu aja background saya Pak. Jarang pulang gitu ya, 6 bulan sekali ya? Kadang-kadang jarang Pak, 6 bulan Pak. Mungkin 8 bulan, kalau tahunan takut pulang ke rumah nyasar Pak. Paling ya 8 bulan lah Pak. Itu aja background saya. Saya bukan petani, tapi saya pengen belajar jadi petani Pak. Karena nggak mungkin kerja ikut orang terus. Jadi saya harus mandiri dan mungkin saya punya ilmu bisa nularkan ke rekan-rekan saya di sekitar kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Stand up ini. Nama saya Yoyo, saya dari Jakarta, ingin tahu ilmu bertani. Saya bukan petani, juga bukan anak petani, tapi anak TNI. Bukan petani. Kemudian dari jenengan Mbak, dari depan ya biar ya, paling pinggir Mbak, paling pinggir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Sugiyanto, pakai Y Pak, Bu. Sugiyanto, biasanya Sugiyanto tanpa Y. Di desa saya ada 7 orang. Makanya saya tampil beda yang pakai Y. Saya kesini. Nama pasaran. Iya biasa Pak, mlebu pasar untuk yang ada S-nya. Kalau tidak ada S-nya kan tidak ada Pak, tidak jadi pasar Pak. Oh, ya. Saya kesini motivasinya ya ingin bisa, tapi cuma dikarenakan teori gara-gara yang tertulis dan terpampang di utara Pak ya Pak? Yeah. Di sebelah utara yang paling depan ini. Sebelah kanan. Oh sebelah kanan. Yeah. Teori gara-gara, dan saya pernah mencoba, alhamdulillah untuk hasilnya belum bisa dirasakan. Gara-gara ini kan gara-gara sampah, dan katanya Pak Bayu harus cetil, harus melirit, harus ngirit karena sampah saja diadai. Makanya saya kesini dan ingin tahu serta bisa praktek di rumah. Gara-garanya tadi selain itu pupuk pun mahal dan juga langka. Dan yang sing paling berkesan ini hitung-hitungannya Pak, 120, terus mudun-mudunnya dadi 2,5 kilo, ini nantinya seperti apa. Ini kan matematika, dan matematika ini mungkin Pak dosennya matematika menghitungnya ya harus secara mati-matian. Kalau tidak mati-matian tidak akan ketemu angkanya yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin itu dari kami, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Tulungagung Pak. Tulungagung. Mas Gianto pakai Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oscar. Saya dari Surabaya. Untuk saat ini saya berkebun Pak, berkebun apokat. Cuma baru mulai. Saya sebetulnya ingin untuk organik. Makanya saya belajar di sini Pak. Saya di daerah Beratang Pak. Iya. Mungkin perkenalan saya hanya itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo selanjutnya. Kita sambil dengerin suara goreng-goreng nggak apa-apa ya. Sambil bayangkan iki sik digoreng opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, nama saya Nur Kolis dari Sidomulyo, Jekulo, Kudus, kecamatannya Jekulo, Kabupaten Kudus. Keinginan saya mengikuti pelatihan ini karena saya baru berternak kambing dan susah cari pakan, bingung. Nah itu kambingnya kambing adik saya, dan adik saya mencari channel untuk bisa mengelola kambing. Maka saya datang ke sini itu disuruh adik saya, dan saya tertarik waktu saya buka YouTube-nya Pak Bayu, dan saya sudah mempersiapkan tanah untuk pertanian. Tanggal 3 kemarin saya baru sewa 2/4 kotak. Keinginan saya bisa berternak dan bertani secara mandiri seperti programnya Pak Bayu. Dan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahnya ingin bisa membuat pupuk Pak. Oh ya, baru satu. Monggo Pak, selanjutnya.
Belum ada yang pengen punya pabrik pupuk ini berarti. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukono dari Kalimulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Saya datang ke sini karena saya anak petani, tapi masih anak-anak. Anak petani itu anak petani kan saya itu buruh tani, nggak punya lahan. Gitu maksudnya. Ya. Tapi saya datang ke sini ingin cari ilmu yang pembuatan pupuk biar masyarakat di sekitar kita itu bisa memanfaatkan kotoran-kotoran antara ayam, kotoran sapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Anak petani. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Rival Fahrudin. Rival Fahrudin. Saya domisili di Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan sehari-hari saya masih bekerja sebagai IT programmer Pak di salah satu perusahaan sawit. Pak. Tapi itu hanya Senin sampai Jumat Pak. Kalau Sabtu Minggu saya pulang kampung jadi petani di Kuningan, Jawa Barat Pak. Jadi kenapa bisa begitu ya ceritanya lumayan panjang Pak. Nanti kita diskusi di luar aja mengenai itu. Nah, untuk motivasinya saat ini saya udah punya lahan kelolaan kurang lebih 1 hektar lah, lebih lah sebenarnya. Dan cita-cita saya dari dulu itu sebenarnya ingin punya pertanian terpadu. Nah, sampai ke sini berubah, ada MBM-nya jadi organik, Pak. Dan sekarang nyampe sini bertambah lagi, pengen mandiri, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di sini saya bisa dapat inspirasi, dapat ilmunya, dan mudah-mudahan nanti dapat bimbingan juga. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak dari Jakarta ini malah ya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Idris dari Gunung Kidul. Ini tadi saya alhamdulillah bersyukur mendengar guring-guringan. Insya Allah nanti siang makan ya Pak ya. Ini yang memotivasi saya salah satunya. Kita mendengar makanan bisa makan. Tapi saya kerja di Gunung Kidul itu berdampingan dengan orang-orang yang tidak tahu nanti siang mau makan apa. Besok mau makan apa. Kami memberi bantuan kepada mereka dari dana zakat infak sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu di Gunung Kidul. Gunung Kidul tanahnya kering, susah air, sehingga musim kemarau seperti ini kebanyakan merantau. Jadi buruh di mana, jadi tukang batu di mana, seperti itu kebanyakan. Nah, masalahnya adalah ya kalau dia punya suami yang bisa buruh. Lah kalau janda misalkan. Lah kalau orang jompo misalkan. Atau memang dia tidak punya channel ke sana gitu. Dia hanya tinggal di rumah. Sedangkan tanahnya tandus, sedikit yaitu. Maka motivasi saya ke sini salah satunya konsep 1005 sama sawah kreatif. Karena bantuan yang kita kasih dalam bentuk sembako 1 bulan, bukan 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu kemudian kan sudah habis. Harus dikasih lagi kayak gitu. Tapi kalau kita bantu konsep 1005-nya atau sawah kreatifnya, insya Allah katakanlah 1 juta kita kasih, harapannya setiap 4 bulan atau sekian bulan mereka tetap bisa berproduksi. Itu yang menjadi motivasi saya ke sini, pengen belajar itu, ingin kita terapkan kepada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Gitu, terima kasih. Oke, silakan selanjutnya. Ya, terima kasih.
Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Saya Waliadi dari Temanggung. Kalau daerah tempat tinggal saya itu sebenarnya petani kopi, Pak. Siapa Pak? Namanya tadi namanya? Waliadi. Waliadi. Ya. Dari Temanggung. Temanggung ya. Yang menjadi kendala petani, seluruh petani ya mungkin ya, itu memang pupuk yang semakin susah, semakin mahal. Motivasi saya ikut pelatihan ini, bagaimana cara bisa membuat pupuk untuk menolong tetangga, minimal diri sendiri. Gimana kalau kita bisa buat pupuk sendiri, memindahkan dari kimia ke organik, tapi yang dengan dosis rendah gitu loh. Kalau pakai pupuk kandang itu biayanya terlalu mahal, Pak. Malah lebih mahal daripada pupuk kimia. Yang mahal itu bukan pupuknya, tapi biaya angkutnya. Ya, saya kira begitu saja. Terima kasih. Apa selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Suroyo, Pak. Suroyo. Saya asal dari Kabupaten Cilacap, kabupaten yang terbarat se-Jawa Tengah. Motivasi saya ikut pelatihan ini cerita dulu ya Pak Nun Sewu. Istri saya itu suka nanam sayur-sayuran, Pak. Jadi waktu itu dia minta tolong saya untuk membelikan pupuk. Karena ditanam sudah 1 bulan itu masih pendek, enggak tumbuh-tumbuh. Lah dengan yakinnya saya pergi ke toko obat itu pupuk. Lah saya beli dikasih urea, saya baru tahu kalau itu urea. Nah, setelah itu saya cairkan dan saya siramkan semua, Pak. Saya dengan bangganya ke istri, Bu tenang saja, besok tumbuh kata Pak. Tahu-tahu Pak, 3 hari berikutnya itu hangus semua, Pak. Lah dampaknya saya 1 minggu saya tidak ditanya istri, Pak. Yang kedua, Nun Sewu, motivasi saya ke sini, intinya saya kepingin tahu cara membuat pupuk, Pak. Dan tadi Nun Sewu apa yang disampaikan Bapak, yang masalah dari kementerian, Pak. Alhamdulillah mungkin yang pelatihan ini ya Pak, yang Pak Noval ke sini ya Pak. Iya, itu dari Pak Kementerian datang ke sini, Pak. Alhamdulillah saya sampai ke sini tadi jam 2 malam, saya bisa ngobrol dengan Pak Noval. Ada orangnya, Pak. Saya tanya, dan begitu saya menanyakan ke Pak Noval, itu kan yang kemarin yang memimpin masalah yang program Aplen ya Pak. Dari sekian kabupaten semuanya datang, ternyata Pak di kabupaten saya itu kata Pak Noval itu katanya tidak mengajukan pelatihan Aplen. Katanya dari Pak Bupatinya enggak mau gitu loh Pak. Itu yang paling saya kecewa di situ. Dan yang ketiga, apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, intinya saya kepingin punya pabrik pupuk Pak. Hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pabrik pupuk 2 kali 3 apa 3 kali 4 Pak? Kayak pas foto. Oke, selanjutnya dari sana Bu. Oh, diwakili. Yang bawa istrinya Eman disuruh ke depan nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunus Bastian dan istri saya Lydia Anggraini. Jadi kalau saya aslinya itu dari Banyuwangi, sama istri juga Banyuwangi.
Saya merantau ke Jakarta dan tinggal di Jakarta. Jadi sebetulnya background saya itu nggak ada background pertanian sama sekali. Jadi saya background itu lebih ke instrumentasi sama elektronik ya, karena saya lulusan ITS di bidang itu. Kemudian sering berjalannya waktu saya sering bekerja di luar negeri ya, khusus di pembangkit ya. Cuman setelah ke sana saya melihat, wah ini kita sudah lama-lama enggak terasa usia kita udah menjelang 50 ya, 50 ke atas. Saya ngobrol sama istri sebaiknya seperti apa. Ya alhamdulillah kita browsing-browsing, nyari-nyari kira-kira untuk pensiun ini seperti apa. Dan alhamdulillah oke lah kalau begitu kita gini aja, kita bikin usaha pertanian, perkebunan sama peternakan yang terintegrasi. Jadi alhamdulillah kami kemarin ada kesempatan untuk bisa membeli tanah ya, alhamdulillah di daerah Sukabumi seluas 4 hektar. Jadi kebetulan orang yang menjual ini lagi butuh dana ya, kebetulan kita lagi ada dana. Jadi dia itu udah ada usaha peternakan kambing sama domba. Jadi sekalian saya beli juga kambing-kambingnya sama domba-dombanya sama tanahnya sekalian. Jadi alhamdulillah saya sudah ada beberapa domba sama kambing yang sudah beranak juga ya. Cuman saya kurangnya itu apa adalah saya tidak tahu cara mengolah tanah ini. Jadi kebetulan saya hanya menanam beberapa pohon durian aja, tapi saya nggak tahu akan seperti apa nantinya ya, sisa tanah yang lain itu mau saya kemanakan atau gimana. Jadi saya belajar di sini tujuannya adalah untuk bagaimana bisa mengolah tanah ini supaya jadi subur. Karena di daerah saya itu di Sagaranten ya, tepatnya ya di Sukabumi, itu tanahnya itu jadi kurang bagus, jadi orang di sana itu cenderung mengandalkan pupuk ya, pupuk urea, pupuk yang kimia gitu ya. Jadi saya ingin belajar di sini bagaimana membuat pupuk organik sehingga tanah yang luas itu bisa saya manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran atau beberapa tanaman yang lain sehingga lebih banyak produksinya. Saya jadi kaget itu ada konsep 1005. Jadi mungkin bisa dari situ bisa saya belajar sehingga bisa memanfaatkan lebih banyak lagi daripada tanah yang saya punya Pak. Demikian itu motivasi saya. Ya, terima kasih. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carso Firmansyah dari Kabupaten Brebes. Iya. Tepatnya Larangan. Kami biasa di Kabupaten Brebes dengan suhu 32 Celcius, ternyata di sini 23, kebalikannya. Makanya nyampe saat ini kita masih kedinginan. Menggeret. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai, di bait Mars lagu tadi ada sebait yang mengatakan kita bangga jadi petani. Kita masih merasa bangga nggak Bapak Bu? Sebenarnya belum. Maka dari itu mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita lebih bangga jadi petani. Mudah-mudahan, amin ya. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang saya adalah petani tulen, petani asli Pak. Saya itu petani. Di Brebes itu kalau tadi disampaikan bahwa dari Cilacap wilayah paling barat Jawa Tengah ya, yang paling barat. Kalau di Brebes adalah termiskin di Jawa Tengah. Nah, motivasi kita apa? Ternyata kita sebagai petani kok masih dinyatakan termiskin. Padahal kalau dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap,
kalau tidak ada Nusa Kambangan, Brebes itu paling luas. Ya, tanah pertaniannya itu paling luas itu di Brebes. Itu se-Jawa Tengah, Pak Bu. Motivasi saya datang ke sini, kami sebagai petani, di samping tadi disampaikan mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita bangga, kita itu di Brebes banyak sekali pestisida kimia yang masuk di sana. Di Brebes kalau Bapak dan Ibu ketahui sentra bawang merah dan cabai. Bawang merah itu hampir 100% memakai pestisida kimia. Untuk itu kami ada motivasi sekali bahwa kami ingin mengendalikan back to nature, kembali ke alam. Dari situ, di samping kami ke sini menambah ilmu. Kami ini tadi kami sampaikan bahwa kami petani, tapi kami pengen menambah ilmu di sini. Kami mencari petani, tidak ada guru, tapi petani hanya bisa sharing dan menambah ilmu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, nanti teman kami dari Brebes juga barangkali bisa menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng, Pak. Walaupun sama Sugeng tapi kalau saking Brebes. Jadi Sugeng Manis Renggo, ini Sugeng Brebes. Walaupun asal muasalnya juga dari wilayah Solo, tempat kelahirannya, tapi karena perantau ke Jakarta, witing tresno saka Jalanan Sakuino ketemu orang Brebes. Akhirnya berdomisili di Brebes. Nah, tentang motivasi mungkin dari sekian tadi banyak yang menyampaikan dalam perkenalan pengen membuat pupuk sendiri. Kebetulan saya sudah produksi, Pak. Tapi ngapunten, mohon maaf sebelumnya, mungkin nanti jenengan harus siap mental. Kenapa? Saya produksi pupuk, Pak Bambang sudah mungkin dah paham dari sebelum Lebaran, Pak. Sampai saat ini petani tak kasih gratis saja tidak mau, Pak. Makanya jenengan mangke kudu siap gitu loh. Bagaimana caranya membuat pupuk itu, petani itu sini Mas saya beli gitu. Sampai saat ini berarti botol Solo Besar, Suro Sapar, Mulut hampir 7 bulan, Pak. Dikasih aja tidak mau, Pak. Apalagi suruh beli, apalagi mindset kita untuk sebuah industri mendapatkan sebuah margin ataupun sebuah keuntungan jauh, Pak. Makanya saya terinspirasi sekali, termotivasi oleh Bapak Bayu bahwa tani itu adalah tawakal niat ibadah. Itu harus ditanamkan, Pak. Karena kalau itu tidak ditanamkan, kita jenengan nanti balik bikin pupuk dan tidak bisa mengeluarkan itu, jangan kecewa ya, Pak. Ini karena kita belajar dari pengalaman saya pribadi, tapi karena yang saya tangkap dari sekian tadi ada yang menginginkan membuat pupuk. Tapi kalau nanti insya Allah kita perbaiki niatnya untuk membuat pupuk adalah berangkat dari sendiri, untuk kita sendiri, keluarga sendiri, lingkungan, mungkin insya Allah akan tercapai dan kita tidak akan timbul rasa kecewa. Jadi dari itu kedua motivasinya yaitu ingin merubah mindset seorang petani, karena saya juga pelaku petani, Pak. Walaupun background saya juga pedagang. Saya untuk saat ini juga udah saya demlot karena saya mengikuti Pak Bayu. Petani itu kalau tidak diberi contoh itu tadi 6 bulan aja nggak tahu. Saya pertama demlot bawang, kedua demlot tomat. Ya fungsinya untuk apa ya? Supaya petani bisa melihat ngoten nggih, Pak nggih. Jadi mungkin itu yang saya itu. Dan ketiga yang terakhir mungkin karena tadi saya sampaikan
bahwa saya sudah produksi pupuk, produksi pakan ternak dengan metode Pak Bayu. Yang saya dapat ilmunya itu baru lewat online, Pak. Jadi secara kesanatan itu belum jelas. Ibarat Pak anak murid dan guru itu belum ada ijazah, Pak. Makanya ke sini itu untuk mendapatkan ijazah pengakuan dari seorang guru kepada muridnya supaya nanti kita mendapatkan sebuah keberkahan, gitu, Pak. Karena dalam guru agama Islam itu sanatnya nggak jelas, ora berkah. Kadang-kadang malah kentir, Pak. Gitu. Nah, itu yang saya takutkan gitu loh. Jadi kedepannya kenapa saya termotivasi ya itu. Jadi ke sini itu nah, itu mungkin salah satu bentuknya, nggih. Nggih, masuk nggih. Siapa? Nggih. Makanya kemarin saya pertama ada pengumuman itu saya tanya dengan admin, ini nanti yang membantu siapa, Pak? Oh, Pak Bayu sama Pak KB. Ya wis, semangat. Tapi kalau bukan Pak Bayu sama Pak KB, saya juga mau ke sini, Pak. Gitu. Jadi supaya apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari, apa yang saya praktekkan mungkin nanti supaya diperkuat dengan kita bertemu langsung dengan pembimbingnya ataupun motivator atau penemunya, nanti kita balik dengan rasa bangga dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita dapat barokah manfaat kepada kita sendiri dan hasil sekian hasil tanamnya kemarin gimana, Pak? Gagal, Pak. Gagal karena semalam saya langsung ketemu Pak Bayu dan saya konsultasikan ternyata salah alamat. Karena apa? Karena lewat online, Pak. Karena apa? Ternyata ada khusus yang itu katalisnya untuk pembuatan pupuk yang untuk horti, Pak. Akhirnya, oh berarti ternyata salah alamat ya ini. Akhirnya akibat dari sebuah pengalaman dari YouTube nih, nggak jelas. Makanya dengan maksud saya ke sini untuk mempertegas itu supaya nanti balik supaya kita itu benar-benar fungsi dan itunya sesuai. Ngaten nggih. Terima kasih. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini muridnya Mas Ian yang pertama ini. Iya. Ini yang kita belum ada pelatihan nih, Pak. Ini sudah membuat, tapi bukan. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Tapi ya kembali lagi, kita akan tetap harus optimis, Pak. Namanya optimisme itu harus dibangun. Ya, monggo, Pak. Jadi mungkin belum rezekinya. Saya yang bukan petani bikin pupuk, ya laris, Pak, pupuk saya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Susanto. Kebetulan saya lagi belajar petani lansa di daerah Kabupaten dan di Kampung Laut. Berhubung saya masih bodoh masalah pertanian, saya kepengen belajar kepada timnya Pak Bayu gitu ya. Iya. Gitu mungkin cukup, Pak. Karena nggak beda punya pengalaman yang banyak gitu, Pak. Enggak, Pak? Enggak biasa pegang mic ya. Kalau teman-teman yang lain kayaknya biasa nyanyi. Monggo. Ini kan juga kalau nggak terbiasa ke depan ini kan juga agak grogi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan dari Cianjur, Jawa Barat. Motivasinya karena mulai tertarik aja di pertanian, jadi ikut pelatihan ke sini. Baik, terima kasih. Kita itu senang, Pak, lihat yang masih muda-muda petani itu. Harapan kita yang menyediakan pangan kita nanti. Monggo selanjutnya. Masih muda tapi tertarik petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin memperkenalkan diri, saya Ardi Arianto, asal saya dari Cianjur, Jawa Barat. Untuk background saya saat ini, saya seorang tenaga kesehatan dan saya bekerja di Dinas Kesehatan. Tapi
saya anak seorang petani. Saya anak seorang petani dan saya ingin jadi petani tentunya. Dan alhamdulillah saya sudah memulai juga menjadi petani dan peternak. Mulai dari sedikit, saya mulai dari umur saya 17 tahun dari SMA, sudah berjalan 8 tahun mungkin ya sampai sekarang. Tujuan saya ke sini yang pertama ya ingin menyambung silaturahmi sama Bapak Ibu semua di sini. Yang kedua saya ingin mencari ilmu, tentunya ingin belajar dari Bapak Ibu yang udah berpengalaman jauh di dunia pertanian dan peternakan ini gitu. Dan yang ketiga ya saya ingin menjadi petani karena dari sekian banyak milenial gitu mungkin ya, sedikit milenial yang ingin menjadi petani, saya rasa gitu ya, saya rasa karena udah tahu pupuknya susah, bibit mahal, hasilnya gak jelas, pemasarannya pun harganya kadang murah gitu ya, bukan kadang, keseringannya murah gitu ya. Kenapa saya tahu keseringannya murah? Karena orang tua saya sampai sekarang masih menjadi petani gitu. Tapi saya rasa dari semua kekurangan itu dan pemerintah mendorong kita generasi milenial untuk menjadi seorang petani, ya mana ada yang mau gitu ya. Kenapa mana ada yang mau ya tadi, terus kita juga enggak didorong untuk modalnya, untuk pemasarannya dan ilmunya pun tidak didorong gitu. Tapi saya rasa saya tetap optimis di pertanian ini karena kita melihat potensi gitu, melihat potensi. Karena pertanian ini bergerak di bidang pangan dan saya rasa sampai kapanpun kita sebagai manusia makhluk hidup membutuhkan pangan ke depannya. Dan solusinya ya di sini saya rasa salah satunya karena tadi pupuk susah gitu ya, bibit mahal, pemasaran murah, ya kenapa enggak kita mencoba untuk mandiri ya seperti yang diajarkan oleh Bapak Bayu di sini. Dan saya harap ilmu yang saya dapatkan di sini bisa diaplikasikan karena betul tadi kata bapak-bapak ada beberapa yang menyinggung karena teori itu enggak sesuai dengan praktek gitu ya. Teori itu matematikanya 1 + 1 2, tapi dalam pertanian ini banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Pas praktek itu belum tentu menjadi seperti yang diharapkan hitung-hitungan matematika tadi gitu. Sebuah pupuk juga di sini mungkin bagus, di tanah Cianjur belum tentu juga. Dan saya pulang di sini, saya tahu ilmunya di sini, saya pengen langsung menerapkannya. Kebetulan saya sekarang sedang mengolah lahan juga untuk pertanian cabai. Tentu enggak semua ya Bapak, enggak semua saya akan aplikasikan di pertanian cabai tersebut, tapi saya akan beberapa meter diaplikasikan gitu untuk melihat perbandingan. Ya, untuk melihat perbandingan karena orang itu butuh bukti, bukan butuh kata-kata ya. Apalagi ini berhubungan dengan stigma, dengan pola pikir masyarakat. Kita memaksa masyarakat untuk pindah ke organik atau kembali ke alam. Tapi sedangkan kita tidak membuktikan apa-apa, saya rasa itu cuman omong kosong belaka gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas. Monggo Pak dari sebelah kanan. Betul, monggo. Manusia tetap butuh makan Mas, kecuali diganti baterai litium. Shalom, selamat pagi. Nama saya Rudi Sugito, saya asalnya lahir di Lawang. Lawang terkenal apukat seperti Pak Oscar yang nanam tuh. Latar belakang saya berbeda sama sekali. Saya adalah seorang lulusan accounting, keuangan, perbankan, bahkan otomotif 20 tahun lebih. Tahun 91 saya nanam karena ada pelatihan dari Nongyu, pertanian yang maju dari Taiwan. Ternyata pertama bagus, kedua bagus, ketiga gagal total. Bahkan teman saya utang 200 juta, enggak kebalik. Habis kenapa? 3 hari berturut-turut hujan enggak berhenti.
langsung kena fungi. Sejak itu saya berhenti. Saya lihat seperti Pak Bayu yang ngomong, kita tertipu kena trubus. Nggak pernah nanam sampai hari ini. Saya ngikutin Pak Bayu. Saya pergi ke Mojokerto, saya lihat ini seorang mentor yang bagus. Harus ditiru. Hari ini saya ajak anak saya, generasi yang baru, untuk berlatih. Rencana kita buka di BSM untuk herbal, pertanian, pencontohan, pelatihan juga. Terima kasih, itu motivasi saya. Oh, udah diwakilkan. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Namanya siapa tadi kalau diwakilkan? Belum disebutkan. Oh, Fibriana. Oke, monggo Pak, lanjut. Monggo Pak, sudah punya. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sukir dari Malang, Gondang Luki. Ya. Monggo Pak, dilanjut Pak. Gimana Pak Sukir? Ya, saya datang ke sini, setelahnya ya motivasi saya datang ke sini sebetulnya kemarin itu saya juga kena ini Pak, tensi tinggi. Sedang sakit Pak? Iya, sedang sakit. Oh, sedang sakit. Ya. Tapi alhamdulillah waktu itu tensi saya 210/138. Ya. Sudah sehat Pak ini Pak, bisa mengikuti. Alhamdulillah. Bapak bertani juga? Tidak Pak. Oh tidak. Saya, kalau kakak saya tadi bilang nol besar, saya nol kecil di petani gak ada. Oh. Background sama sekali. Oh iya. Baik. Ya, saya istilahnya ingin belajar tentang pupuk ini Pak. Insya Allah ntar kalau belajar dari sini, insya Allah dapat berguna untuk lingkungan saya. Ya udah Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Teguh. Kalau tadi ada Bapak yang dari Jerman, kalau saya dari Pakistan. Jadi Pakistan itu wilayah masih Indonesia Pak. Tepatnya di Magelang. Magelang itu di sebelah wetan, tepatnya di Pakis. Jadi Pakis sebelah wetan Magelang itu ya, Pakistan. Hal yang menjadikan saya tertarik untuk ikut di pelatihan ini, pertama adalah finansial. Saya saat ini adalah karyawan, jadi boleh singkat kata itu besar pasak daripada tiang. Saya melihat itu untuk pabrik pupuk yang program per desa itu. Jadi saya itu kalau tadi ada Bapak ahli matematika, saya kalau matematika itu dulu waktu sekolah itu paling nggak suka hitung-hitungan gitu. Tapi ketika ada saya melihat YouTube
tentang pabrik pupuk itu ya Pak ya, yang 4x6 ya Pak ya. Ya, itu saya kok bisa mudeng gitu, walaupun saya nggak bisa matematika. Jadi saya kira berharap dari situ nanti bisa mengubah dari yang besar pasak daripada tiang menjadi owner gitu ya. Kira-kira segitu. Untuk salah satunya ikut pelatihan ini juga tadi ada yang sefrekuensi sama saya. Mungkin dari YouTube itu kita sebagian juga sudah bisa belajar dari sana. Tapi saya ikut pelatihan ini pasti ada sesuatu yang spesial dari pelatihan ini. Salah satunya adalah tadi mendapatkan ijazah langsung dari beliau Bapak Bayu gitu ya. Kiranya sekian perkenalannya. Salah tutur katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih 2 lagi ya. Oh 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diva Adani, bisa dipanggil Dani. Background saya bukan petani, tetapi Pak D saya yang petani. Mewakili Pak D ya? Ya. Jadi kan di Kemarau Panjang ini, saya melihat Pak D saya, ya saya juga salut sebagai petani dan juga para petani semua yang di Indonesia, bahwa yang dialami dalam kemarau panjang ini yang pertama itu perairan. Jadi setiap malam atau tengah malam Pak D saya selalu buka irigasi. Itu sampai 1 jam dia menunggu sampai penuh. Kalau sudah ditinggal, ditutup lagi buat yang lain. Yang kedua, untuk para petani, yaitu bukan pupuk kimia. Jadi Pak D saya selalu ngemes itu Pak. Ngemes, jadi 2 kali lah setiap 1 periode. Yang kedua, ada hama yaitu walang sangit atau wereng, dan juga ketika mau panen dimakan emprit. Jadi untuk hasilnya alhamdulillah panen, alhamdulillah juga ada yang dimakan emprit yaitu. Untuk motivasi saya yaitu apakah saya bisa di usia muda ini sebagai petani seperti itu. Terima kasih. Bisa Pak. Jenengan ini harapan orang-orang tua. Oke, selanjutnya. Kita masih tenang, Pak. Ternyata ada generasi muda yang mau jadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilal dari Sidoarjo, Kecamatan Balong Bendo. Saya ya Bilal Pak. Sidoarjo ya. Balong Bendo. Ya. Ya Mas, monggo lanjut. Untuk motivasi saya sudah terwakili dari semua. Iya Pak, benar. Yang dari Bapak ini tadi untuk meyakinkan istrinya untuk jadi petani, saya juga. Karena apa? Kan saya bekerja sebagai buruh dan umur saya sudah 30 tahun ke atas, kan harus ada pandangan ke depan. Pensiun kan 52 gitu ya. Jadi ditanya mau apa setelah itu, bilang mau bertani, tapi kan nggak bisa gitu loh Pak. Karena kesini untuk mencari ilmu itu. Terima kasih sebelumnya Pak.